Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Tom Lembong kini menjadi bahan pembicaraan. Wajahnya yang ganteng, penuh senyum, dan berbaju pink, berrompi pink. Ya, kenapa beliau menggunakan rompi pink? Kejaksaanlah yang nyuruh, karena Om Tom menjadi tahanannya. Dugaannya kasus impor gula. Kasus Tom ini menjadi polemik atau bahan cocokologi atau imajinasi lawan-lawan politik Pak Jokowi. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah dendam Jokowi. Ada juga ini karena Gibran. Pokoknya macam-macam. Tapi ini ada video pandangan menarik dari Ibu Irma Chaniago, politisi Partai Nasdem. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Nah, Kak Irma, ini kita melihat sekarang ada ketegasan juga Presiden Prabowo di dalam membuktikan ucapan atau janji beliau pada saat pidato pertama di gedung MPR akan memberantas korupsi. Nah, kita melihat nih yang bikin kaget semua orang adalah ketika Tom Lembong, ya kan, itu kan teman Kak Irma waktu Pilpres kemarin, ya kan, itu ternyata tiba-tiba jadi tersangka, ya kan. Kita tidak membayangkan seorang Tom Lembong yang wajahnya baik, murah senyum, tiba-tiba ternyata tersangka kasus korupsi dengan nilai kerugian negara 400 miliar. Nah, menurut Kak Irma, ya, apakah penegakan hukum lewat kasus Tom Lembong dan mungkin akan ada yang berikutnya itu benar penegakan hukum dari presiden, ya kan? Atau memang ini seperti tuduhan, lagi-lagi tuduhan kawan Kak Irma juga, politisasi hukum gitu loh kepada seorang Tom Lembong. Padahal kan ini hanya kesalahan kebijakan negara. Kebijakan negara tidak bisa dipidanakan. Nah, gimana komentar Kak Irma? Alvasino tuh ganteng gak, Bang? Aneh banget. Don Corleone. Don Corleone, ya. Iya. Jadi banyak tuh pembunuh-pembunuh berdarah dingin itu ganteng-ganteng loh. Iya. Wajahnya melankolis gitu ya, ganteng, enak dipandang gitu. Kayak orang nggak ada dosa gitu. Kayak inosen gitu ya. Inosen. Padahal dia sebenarnya gembong penjahat, gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa melihat orang dari wajah. Oke. Nggak bisa, Bang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dia lakukan nanti di pengadilan. Kan pengadilan yang bisa menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Mampu nggak dia membela dirinya, Kak Irma, ya? Oh iya, dan dia harus membela dirinya. Pasti dong, namanya pengadilan. Karena ada hak untuk didakwa dan ada hak pembelaan diri. Dengan data tentunya. Kan kita bicara data nih. Kalau memang datanya nggak ada, ya dia pasti lolos. Tapi kalau memang datanya ada, pasti dia nggak bisa lolos, kan gitu. Masalahnya kan di situ. Kalau misalnya ada tuduhan, oh ini kriminalisasi. Yes. Begini, Bang. Yang bisa melakukan kriminalisasi sebenarnya pemerintah. Pemerintah itu bisa melakukan kriminalisasi terhadap orang yang bersalah. Yang bersalah. Kalau orang nggak bersalah, nggak ada pemerintah dimanapun bisa melakukan kriminalisasi menurut saya. Iya. Karena nggak ada datanya. Ini abang nih, abang orang baik-baik, ya kan? Tiba-tiba pemerintah bilang, abang penjahat. Ya kan abang pasti bilang, dok, mana datanya? Orang semua masyarakat tahu nih. Saya orang baik, ya kan? Iya, orang baik. Berarti itu kriminalisasi. Abang cuman pedagang. Dari mana jalannya abang bisa merugikan negara, kan begitu? Berarti tindakan pemerintah itu berdasarkan data yang sudah ditelusuri. Iya, ya kan? Pastilah. Kawan dekat Tom Lembong yang juga adalah Capres 01 pada saat itu, ya, waktu itu kan satu tim dengan Kak Irma sebagai Capres 01, mengatakan bahwa saya nggak habis pikir kenapa orang baik seperti Tom Lembong jadi tersangka korupsi. Dia orangnya punya integritas, kata Anies, ya kan, dia juga orangnya lurus,
ini kok tebang pilih seperti itu. Nah, gimana menurut Kak Irma penilaian seperti itu? Karena publik juga jadi bingung, jangan-jangan ini Pak Prabowo karena perintah Pak Jokowi, Mulyono. Gimana Kak Irma? Saya kira gini ya, kan tadi saya bilang pemerintah itu bisa mengkriminalisasi ya kalau orang itu punya kesalahan. Kesalahan itu bisa terjadi loh Bang, bukan berarti itu bisa dilakukan pemerintah. Itu bisa terjadi, itu ya di pemerintahan yang tidak mengedepankan ini ya hukum, tidak berdasarkan tidak punya penegakan hukum, itu bisa terjadi itu. Tapi menurut saya semua orang bisa berpendapat bahwa si A itu baik, si A itu enggak melakukan kesalahan. Tapi kan jelas ketika misalnya ada ya, saya lihat di media nih ya, dinyatakan bahwa beliau mengimpor gula kristal itu tidak melalui Menteri Pertanian. Harusnya kan kuotanya dari sana dulu. Dari sana baru Menteri Pertanian mengatakan bahwa kami butuh gula sekian. Baru dikasih ke Mendak nih. Nah, Mendak baru melakukan impor. Itu pun harus perusahaan BUMN. Oh, harus BUMN. Ya kan? Harus BUMN gitu. Nah, ini kan enggak. Kalau itu dianggap kesalahan kebijakan, bukan niat untuk melakukan semacam mengimpor secara unprocedur untuk kepentingan sendiri atau kelompok atau orang lain, itu gimana Kak Irma? Saya mau kasih tahu, Joni Plate ditahan karena dia pemegang kuasa anggaran. Iya. Ya kan? Nah, sekarang pemegang kuasa anggaran di Mendak siapa? Menteri kan? Menteri. Ya udah. Walaupun sampai saat ini kan tanpa kebijakan dia, tanpa tanda tangan dia, itu semua nggak bisa berlaku. Makanya kami dari Nasdem pun nggak bisa juga melakukan pembelaan mati-matian untuk seorang Joni Plate. Walaupun kami yakin, mohon maaf ya, kami yakin banyak loh mungkin yang lain-lain gitu ya, tapi kami nggak mau berpikir seperti itulah. Gitu. Ya kami menyadari secara baik gitu, menerima secara baik walaupun sakit, tapi itu menjadi pelajaran besar bagi Pak Surya Paloh. Makanya Pak Surya Paloh betul-betul sangat hati-hati lah dalam melakukan langkah-langkah ke depan. Bahwa pendukung Tom Lembong ini berkilah bahwa sejauh ini memang kejaksaan belum menemukan ada dana yang kemudian anggaplah memperkaya Tom Lembong sendiri, Kak Irma. Itu bagaimana? Yang bilang? Pihak kejaksaan memang belum menemukan bukti, ya kan, bahwa tidak terbukti bahwa ada dana yang masuk. Bukan tidak terbukti, belum terbukti ya sejauh ini. Makanya dasarnya untuk ditetapkan sebagai tersangka kan masih diragukan. Itu gimana Kak Irma? Kalau menurut ada informasi juga yang saya dengar bahwa ada sekian miliar yang diterima. Ya menurut ya yang saya dengar, tapi itu kan belum ada belum ada bukti ya, belum ada bukti. Baru isu yang berkembang, isu lah, sekali lagi isu yang berkembang, ada yang diterima sekian miliar. Isu yang berkembang Bang, karena begini, rasa-rasanya kok nggak mungkin juga gitu ya, kalau kerugian negara 400 miliar itu orang yang tanda tangan itu nggak dapat, itu nggak mungkin gitu loh. Kalau menurut saya nih ya, terlalu malaikat gitu. Terlalu malaikat banget lah gitu loh. Mungkin ya menurut saya ya. Saya nggak nuduh ya, tapi bagi saya itu juga bisa kemudian nanti dibuktikan melalui persidangan. Kita juga nggak boleh nuduh ya. Kita juga harus menghadapkan azas praduga tidak bersalah kepada beliau. Sebelum itu terbukti ya kita tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Tapi kan di media kan ini kan kita perbincangan. Betul. Ya, kita perbincangan kita. Secara moral Nasdem kan dulu satu tim ya dengan Tom Lembong ini waktu dia bukan kader Nasdem, mohon maaf. Jadi memang tidak ada pembelaan. Kita nggak ikut campur. Tidak ada pembelaan ya. Kita nggak ikut campur. Bukan nggak ada pembelaan. Kita nggak ikut campur. Nah kalau ada desakan karena kasus ini, kenapa hanya Tom Lembong? Kalau memang dugaannya seperti itu, kan menteri setelah Tom Lembong di Kementerian Perdagangan juga ada beberapa orang, ya kan? Nah kenapa hanya Tom Lembong? Jadi seolah-olah ini memang udah dibidik nih, ya kan, sebagai bahas tentang politik dan seterusnya. Kak Irma sepakat nggak dengan tuduhan seperti itu?
Begini ya, kalau melihat dari laporan media ya, yang disampaikan media, yaitu tadi, kalau yang lain walaupun mereka melakukan impor banyak, tapi sudah melalui kuota, Prosedur. prosedur, dan juga melalui BUMN, prosedurnya jelas. Nah ini kan prosedurnya nggak jelas, ini yang dipermasalahkan gitu loh. Dan nanti tinggal dibuktiin aja di pengadilan. Oke. Ya, soal kalau betul dia orang baik dan dia tidak melakukan itu, saya kira nggak mungkin juga lah ya akan diperlakukan tidak baik menurut saya. Kalaupun nanti ada yang memperlakukan dia tidak baik, kan urusannya dengan Tuhan juga, Pak. Iya. Jadi ini kan banyak orang berspekulasi kayak Irma, ya kan? Termasuk spekulasi ini kadang-kadang cocoklogi, ya kan begitu. Ini kan barangkali karena balas dendam Gibran pada saat campaign, ya kan, yang sampai keluar 11 dari 100 kayak begitu, ya kan. Yang contekan dari Tom Lembong kan begitu ya waktu debat, ya kan. Jadi seolah-olah ini sebenarnya memang Tom Lembong itu sudah dibidik dari awal, memang sengaja dibongkar sekarang. Jangan dibalik. Tom Lembong ini ngata-ngatain pemerintah tuh luar biasa juga loh. Sebelum Pilpres ya? Iya. Oh. Setelah Pilpres juga, sedang Pilpres nih. Sebelum Pilpres itu, pada saat Pilpres juga kan kata-kata yang keluar itu juga kan banyak juga yang menyudut-nyudutkan pemerintah, kan banyak juga gitu. Jadi jangan juga dibalik gitu ya. Menurut saya ini hal yang wajar ketika dalam satu kontestasi yang satu bilang A, yang satu bilang B, menurut saya itu hal yang normal. Jadi jangan mulai kemudian juga disambung-sambungkan ketika Gibran ngomong begini. Saya kira Gibran nggak seperti itulah ya. Ya memang begitulah situasi publik ya. Publik kita kadang-kadang kalau nggak cermat juga Kak Irma, ini dari anasir yang mana ya kan begitu. Kan Gibran ngomongin Tom Lembong karena dia mengklarifikasi omongan Tom Lembong sebenarnya. Betul. Jadi bukan karena dia mau membidik Tom Lembong, dia menyebut Tom Lembong itu mengklarifikasi apa yang disampaikan Tom Lembong. Jadi ini harus cerdas juga masyarakat, jangan isinya kebencian mulu gitu loh ya. Karena Tom Lembong ngomong, kemudian dia klarifikasi. Iya. Gitu. Ya, tadi begitulah tanggapan dari Ibu Irma terkait ramainya Tom Lembong di media sosial dan juga di warung-warung kopi. Ya, karena beliau adalah Timnas Amin dan juga mantan Menteri Perdagangan era Pak Jokowi. Beliau disangkakan menjadi tahanan kejaksaan karena kasus impor gula. Belum ada yang tahu, tapi lebih baik untuk kita menunggu nanti hasil persidangan. Benarkah Tom Lembong korupsi atau tidak? Jangan mendengar isu-isu liar yang cocokologi atau imajinasi, bahkan tuduhan yang tidak benar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.